Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kalau kita ada di tempat ini bersama-sama, semuanya karena berkat Tuhan, amin. Semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita semua yang rindu, yang haus akan Tuhan. Mari sama-sama kita menikmati pada pagi hari ini berkat dalam ibadah kita bersama-sama dengan Roh Kudus di tempat ini. Oleh sebab itu, sebelum kita akan masuk dalam ibadah kita akan berdoa, menyerahkan jalan ibadah kita dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tempat ini, kami masih ada sampai saat itu semuanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau jamah kami Tuhan. Engkau lawat kami pada pagi hari ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan suasana surgawi turun ke atas kami. Oh Tuhan memberkati kami, memberikan kami sukacita, sehingga sukacita kami penuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, urapi seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang masih dalam perjalanan Tuhan. Biar kami sama-sama bisa menikmati hadirat Tuhan, kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami pada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pelita hidupku, terang jalanku, Engkau menolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Engkau Tuhan pelita hidup kami, Engkau terang bagi jalan-jalan kami. Tuhan pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Seluruh jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama pujian, sebab Tuhanlah pelita hidup kita, amin. Dia terang bagi jalan-jalan kita. Dan seluruh persoalan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, biar jemaat Tuhan saya yang menyanyikan pujian ini, katakan amin. Naikkan pujian ini sebagai pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kini jiwa kami memuji-Mu Tuhan.
Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri semua. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Sebab tiada nama lain selain nama-Mu Tuhan Yesus. Tinggikan Kau Allahku di atas mesbah syukurku. Amin. Katakan. Tinggallah dalamku, Penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesus Kristus di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Tinggikan Kau Allahku Di sepanjang mesbah syukurku. Tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Agungkan Kau Yesus Kristus di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Tinggikan. Kau Allahku di atas mesbah Naikkan pujian ini dengan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Tinggallah Segala dalam kami Tuhan. penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesus Kristus di sepanjang umur hidupku. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Yesusku, sembah Kau Tuhan. Nyatakan kemuliaan. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Hati kami terangkan di hadapan Tuhan, menyembah-Mu. Kau mengasihi kami Tuhan. Kau mengerti setiap persoalan hidup kami. Kau tahu hidup kami Yesus. Ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu tempat ini.
berkuasa atas hidup kami. Suara penyembahan, ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Ada bersama-sama kita di tempat ini. Tuhan ada di setiap hati kita semua. Tuhan dekat dengan kita semua. Terima kasih Tuhan. Mari terus sembah Dia. Ingat segala kebaikannya dalam hidup kita, segala kemurahannya dalam hidup kita. Lihat setiap hati kami Tuhan yang terangkan di hadapan. Kau mengasihi kami Tuhan. Bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terlalu banyak kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan dapat kami balas Tuhan. Pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang memuliakan mana-mana tempat ini Tuhan. sungguh-sungguh kita katakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kaulah Raja kami Tuhan, agunkan dan dipuji. Datanglah
seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Ya Allahku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorak-sorai paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Biarlah Kau bertata atas pujian kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kehadiran-Mu mengubahkan kami di tempat ini Bapa. Kami rindu Tuhan sama-sama memuji Engkau lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Yesus. Kami yang suka memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Saya berikan sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan Tuhan. Kasih yang Kau berikan, Karya termegah. karya termegah, tiada tandingannya. Sekali lagi katakan, berkat kasih-Mu. Kasih-Mu setia menjagaku, dan Ku nyatakan Bahwa Yesuslah Tuhan. bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sama-sama katakan. Terlukiskan Amin. kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu Amin. setia menjagaku, dan Ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Tuhan Yesus kita bertata dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sungguh Maha Kuasa, Maha Mulia Engkau Tuhan. Sama-sama katakan. Maha Kuasa, Maha Mulia. Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Dengan iman kita katakan Maha Kuasa. Maha Kuasa, Yes, haleluya. Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta.
Tuhan, amin. Sering kita lihat kiri kanan kita katakan salam bagi Tuhan. Kita salam satu sama yang lain. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa. Katakan sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari kita berseru katakan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dan Tuhan luar biasa, amin. Dia luar Haleluya. biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Seru bagi Tuhan. Kau maha besar Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, takkan Dia terkalahkan. takkan Amin. terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Berseru bagi Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Kau sungguh luar biasa Yang Tuhan. luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang luar biasa, amin. Dia maha kuasa, maha mulia. Katakan suruhkan namanya. Suruhkan namanya. Amin. Yesus Tuhan Raja, Haleluya. segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan kau luar biasa Dia Tuhan. luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa. Luar biasa, Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Bagi Tuhan kita. Yesus dahsyat, amin. Katakan samping kiri kananmu, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan. Sebab Dia adalah satu-satunya pengharapan kita. Kadang-kadang kita berada dalam posisi yang tidak baik, kita merasakan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, tapi kita percaya bahwa Dia adalah pengharapan kita, amin.
Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sama-sama katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Biar pujian ini menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan, pengakuan iman kita di hadapan-Nya. Sama-sama kita katakan, dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupkan Tuhan, hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kasih Tuhan, sedang kita bangkit berdiri semua, dan sedang hamba-Nya mendengar firman Tuhan.
amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Sekali lagi katakan, sampai selamanya. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Yes, hanya Tuhanlah pengharapan kami. Hanya Engkaulah Allah yang kami muliakan. Hanya Engkaulah Raja yang kami sembah. Ini hidup kami penyembahan kami hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah dan biarlah kami melihat kebenaran-kebenaran-Mu. Dan kami bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Dan kami akan menghasilkan buah melalui kebenaran-kebenaran-Mu. Berfirmanlah dan kuatkan, teguhkan kami. Berfirmanlah dan arahkan kehidupan kami. Kami minta anugerah Tuhan. Dan biarkan hamba-Mu ini bisa berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, terima kasih pemain musik. Saya lihat ada WL stok lama tapi baru muncul lagi, puji Tuhan. Iya, haleluya. Luar biasa ya. Oke. Saya baru tiba kemarin malam dalam 9 hari perjalanan mission trip Natal BPD di Toraja ya. Kami masuk keluar kampung, kami ada di Kare Limbong. Ada yang dari Kare Limbong? Ada? Enak sekali beras di situ. Ya, ke mana lagi? Wah banyak tempat ya. Terakhir kami disajikan beberapa kali babi kecap, saudara. Wis, piong, walah, haleluya. Ya, saya nggak tahu ya. Ini badanku mungkin agak gemuk sedikit, tapi nggak apa-apa. Sukacita Natal ya, ketika kita menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan, ya mereka bisa bersukacita karena itu. Selamat menyongsong Natal 25 Desember dan Tahun Baru, betul? Atau sudah Natal? Ya sudah ada kue Natal di rumah, sudah ada baju baru. Haleluya. Iya. Oke, kita akan belajar bersama-sama tentang penyembahan sejati. Nah, ketika kita mendengar kata penyembahan, apa yang sebenarnya terlintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Kata penyembahan. Nyanyian? Betul? Mengangkat tangan? Betul? Apa lagi? Musik yang baik, tenang, teduh, sambil mengangkat tangan, air mata keluar, begitu. Ya, sampai keluar juga yang angka 11 dan semuanya. Ya, oke. Tidak salah karena memang selama ini kita diajar seperti itu. Bahwa penyembahan kita adalah nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Betul? Kita setuju dengan itu. Adalah suatu penyanyian pengagungan, pemujaan kita kepada Tuhan. Tapi coba kita lihat bersama-sama, apakah kemudian Alkitab mengajarkan demikian? Kita terlena dengan pengajaran bahwa kita harus belajar memuji menyembah Tuhan di bumi ini, supaya nanti ketika kita di sorga, pekerjaan kita 24 jam sehari memuji menyembah Tuhan. Oh begitu enak sekali. Ya. Apakah memang Alkitab mengajarkan demikian? Bahwa di sorga itu hanya memuji dan menyembah Tuhan.
Oke, pemahaman pertama adalah sorga adalah tempat kediaman Allah. Amin. Kerajaan Allah adalah dinamika pemerintahan Allah atas semesta. Jadi tidak terlepas pada satu bentuk, satu bagian, satu ruang, satu model, tetapi pemerintahan Allah itu adalah dinamika. Nah, di sorga Allah bertahta. Malaikat memang menyembah Dia. Kita dapat pengajaran bahwa Lucifer, malaikat agung itu yang dekat dengan tahta Allah, dan ketika dia berjalan tubuhnya penuh dengan musik, ya dia pemimpin paduan suara di sorga, lalu kemudian dia menjadi sombong dan kemudian dibuang dari sorga. Betul kan? Kita dia sehingga sorga sekarang kosong dengan penyembahan. Makanya Tuhan menciptakan manusia. Supaya manusia menyembah Tuhan. Yang jadi pertanyaannya adalah ketika Tuhan menciptakan manusia, kenapa Tuhan tidak langsung menaruh manusia di sorga? Betul kan? Tapi di mana? Di bumi. Sorga dan bumi beda atau sama? Beda kan? Sorga tempat kediaman Allah, bumi tempat kediaman manusia. Kenapa ketika Tuhan menciptakan Adam, lalu Hawa, tidak langsung dibawa ke sorga? Supaya mereka kemudian menyembah Tuhan di sana, memuji dan menyembah Tuhan. Pernahkah terlintas pikiran seperti ini? Atau kita hanya main terima saja? Saya tidak menyalahkan, karena memang pujian itu, penyembahan itu, lagu itu bagian daripada ibadah yang kita sebut ibadah. Tetapi sebenarnya ini adalah kebaktian tiap minggu. Ini pelajaran dari mana lagi? Tidak saudara, saya ingin meluruskan kembali dari pemahaman teologi kerajaan. Ya, kingdom theology. Coba kita lihat bersama. Dari mana kemudian term atau kata menyembah ini? Ya, coba kita lihat Kejadian 22 ayat 5. Itu bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Enggak bisa? Bisa enggak? Ya. Kejadian 22 ayat yang ke-5. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sudah dapat Kejadian 22 ayat yang ke-5? Ya, buka HP yang ada Alkitab, buka Alkitab, ya puji Tuhan di sini masih banyak yang bawa Alkitab buku ya, luar biasa. Ya. Oke, Kejadian 22 ayat yang ke-5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, ke Bukit Moria, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ishak, anak yang dinantikan oleh Abraham dan Ribka, Sarah. Ya, tapi ketika di masa tua mereka, barulah Ishak lahir. Tapi kemudian Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkan Ishak anakmu. Oke. Apakah ada dilema? Anak satu-satunya yang diminta di usia 100 tahun, baru kemudian Sarah mendapatkan Ishak,
Lalu sekarang Tuhan mau minta lagi. Kira-kira kalau Bapak Ibu dikasih seperti ini, marah tidak? Jengkel tidak? Protes tidak? Mungkin ya sebagai manusia Abraham protes. Tapi kemudian dia yakin bahwa Tuhan tidak seperti itu. Lalu kemudian dia bawa kayu bakar, dia bawa Ishak anaknya beserta bujang pergi ke Bukit Moria. Di tengah perjalanan Abraham berkata tinggal di sini kepada kedua bujangnya itu, lalu hanya dia dengan Ishak dan kayu bakar. Jalan. Di tengah perjalanan Ishak bertanya kepada Abraham, "Papa, mana dombanya?" "Ah, tenang. Nanti Tuhan yang sediakan." Lalu apa yang terjadi sampai di puncak bukit? Abraham menangkap Ishak, diikatnya, lalu diletakkan di atas batu. Akan dikorbankan. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara jadi Ishak, bagaimana dramanya? Ya kan kalau Natal kan bisa suka drama seperti itu kan. Gimana kira-kira? Ngamuk kan? Nangis, protes, berteriak. Papa jahat, bisa aja begitu kan? Bisa jadi seperti itu. Tapi justru ini ada kata yang Abraham katakan. Sembahyang. Ketika Abraham ingin mengorbankan Ishak, Tuhan langsung berkata, "Stop Abraham. Aku melihat engkau, ketaatanmu, kasih." Ya. Lalu kemudian lihat ke samping, ternyata di situ ada domba, tidak tahu dari mana malaikat bawa. Ya, tiba-tiba ada saja. Lah itulah domba itu yang dikorbankan. Jadi kalau ada perdebatan antara dua, siapa yang dikorbankan, apakah Ishak atau saudaranya, yang dikorbankan domba. Domba ini adalah gambaran anak domba Allah. Siapa? Yesus Kristus. Tapi yang menarik, ada muncul kata sembahyang. Ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, asal katanya worship. Diterjemahkan sembahyang. Worship. Sembahyang. Sembahyang. Yang. Bahasa Sangsekerta. Hyang. Ya kan? Hyang. Yang tinggi, yang mulia, yang agung. Allah. Ya. Ada yang mengaitkan dengan dewa-dewa, Allah, Tuhan, tergantung pemahaman kita. Sembah Dia yang mulia. Nah, ketika kita membaca ayat ini, apakah kemudian di situ kata sembah yang ini ada kaitannya dengan nyanyi glory, glory, oh haleluya. Ada? Ada? Ada enggak? Dengan lagu, dengan pujian. Ada enggak? Ada? Sembahyang. Di sini, kata ini, ada enggak dengan pujian penyembahan? Apa, nyanyi, musik. Yang ada apa? Ya, nah ini dia yang harus kita pelajari. Ya, apa kaitannya penyembahan kita dengan kepada Tuhan? Oke. Slide berikutnya. Penyembahan. Ini kemudian banyak definisi tentang penyembahan. Tapi coba kita lihat bersama-sama. Saya kemudian mendefinisikan penyembahan adalah segala bentuk tindakan, pemujaan, pujian, penghormatan, pengabdian, bahkan pengorbanan kepada seseorang atau Tuhan yang patut untuk menerima itu semua. Orang yang kita kultuskan atau Tuhan yang kita kultuskan
maka dia akan layak untuk menerima apa? Penghormatan dari kita. Betul? Kita percaya bahwa Allah kita adalah raja, betul kan? Dalam kerajaannya, dia bertahta. Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang menguasai segala-galanya. Coba perhatikan, ketika seseorang menghadap sang raja, bagaimana sikapnya? Penuh penghormatan. Apalagi pemujaan. Betul kan? Ada kata-kata pujian. Ada pengabdian. Betul kan? Betul kan? Kalau perlu kayak raja-raja, mereka akan sujud, mohon maaf, mereka akan jalan. Lalu kemudian ketika mereka mulai dekat dengan sang raja, betul kan? Apa yang mereka katakan? Hormat rajaku, hidup mulia. Betul? Aduh, tunggu, saya susah jalan berdiri. Iya kan? Betul kan? Nah, kata penyembahan ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata saka. Apa kata saka? Bukan Pak saka, bukan ya. To bow down. Ya, prostrate oneself before superior in homage. Apa? Menundukkan diri kita kepada sesuatu yang superior, yang besar, yang perkasa, yang dahsyat. Nah, dalam bahasa Yunani menggunakan kata proskuneo. Apa itu proskuneo? To kiss, mencium. Seperti like a dog licking his master's hand. Mencium tangan tuannya. Pelan-pelan kita belajar ya. Pelan-pelan. Oke. Jadi slide berikutnya, penyembahan bukan hanya bernyanyi, mengangkat tangan, tetapi hasil dari pengenalan dan ketaatan. Oh ya, kenapa kita menyembah? Karena kita mengenal pribadi yang kita sembah. Ketika Samuel diberitahukan Tuhan untuk kemudian untuk mencari seorang raja yang baru dan menolak Saul sebagai raja. Kenapa Saul ditolak? Ketika itu Tuhan memerintahkan Saul untuk menyerang Midian, Raja Agag. Dan memusnahkan sampai ke akar-akarnya. Termasuk apa? Kambing, dombanya. Betul kan? Tapi kemudian Saul memang melakukan. Dalam 1 Samuel 15. Saul melakukan, tapi dia tidak membunuh Raja Agag. Dia apa? Dia mengambil domba-domba yang tambun, yang besar, yang bagus untuk disimpan. Lalu ketika Samuel datang, Samuel berkata, kok saya dengar ada bunyi domba, kambing? Oh iya, itu hasil rampasan, itu untuk dipersembahkan. Lalu Saul berkata, bukan korban persembahan, tapi ketaatan. Sejak saat ini, engkau telah ditolak menjadi raja. Nah, jadi penyembahan adalah pengenalan kita dan ketaatan kita. 1 Korintus 12 ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ketika kamu belum mengenal Allah, kamu belum menyembah Allah. Tapi kamu menyembah apa? Berhala-berhala yang bisu.
Betul kan? Penyembahan ini karena apa? Kita mengenal siapa yang kita sembah. Ketika kita belum mengenal Allah, kita menyembah yang lain. Lalu firman Tuhan katakan, Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Penyembahan termasuk apa? Memperhambakan diri kepada Sang Tuhan yang kita sembah. Coba lihat ayat berikutnya. Yesaya 19 ayat 21. Tuhan akan menyatakan diri kepada bangsa Mesir. Dan, perhatikan kata ini. Mereka akan mengenal dan menyembah Dia. Mengenal dan menyembah. Mengenal dan menyembah Dia. Serta apa? Membawa korban dan persembahan kepadanya. Mereka akan mengucapkan janji kepadanya dengan sumpah dan melaksanakannya. Tapi kenapa kita harus berjanji menyembah Tuhan? Itu baik. Betul? Kalau Bapak Ibu lihat, ketika raja, maka biasanya yang ditampilkan ketika raja ada di tahta, ada tari-tarian yang masuk. Betul kan? Ada orang bernyanyi, ada orang pokoknya untuk menghibur hati sang raja. Tapi saya tidak berkata bahwa pujian kita untuk menghibur raja kita. Enggak, tapi di dalam itu ada kata-kata pengagungan kepada Dia. Ya. Nah, coba. Jadi penyembahan sejati terjadi jika kita melakukan kehendak Allah. Penyembahan sejati, bedakan antara penyembahan dan penyembah. Penyembahan adalah bentuknya, penyembah adalah orangnya. Penyembahan sejati terjadi jika kita melakukan kehendak Allah. Coba perhatikan, Kejadian 4 ayat 4. Ini sering diajarkan oleh guru sekolah minggu. Ya. Mana yang diterima Tuhan? Persembahan Kain atau persembahan Habel? Habel, kenapa? Kalau persembahan Habel karena dia korban binatang, jadi asapnya itu naik ke atas. Betul tak? Kalau karena Kain mempersembahkan sayur-sayuran hasil kebun, maka ketika dipersembahkan asapnya meliuk-liuk, tidak sampai ke atas. Betul? Ada sekolah minggu? Atau mantan anak sekolah minggu pernah diajar seperti itu? Lari turun ke bawah. Iya, tapi ternyata tidak. Coba kita baca sama-sama. Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kenapa Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel? Kenapa? Ini dia, Ibrani 11 ayat 4 menerangkan di sini. Kenapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain? Kain asal mempersembahkan. Dia mempersembahkan hasil yang tidak baik. Kain hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi Habel setiap anak sulung diambilnya. Anak sulung yang terbaik. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Apa kaitannya dengan penyembahan?
Penyembahan terjadi ketika kita melakukan kehendak Allah. Penyembahan tidak hanya di ruangan ini, saudara. Setiap minggu 1 kali 1,5 jam di sini baru kita bilang itu adalah penyembahan. Ini adalah ibadah kita. Ini adalah kebaktian kita kepada Tuhan. Nah, saya akan bawa terus. Ya, jadi penyembahan sejati adalah ketika kita mengenal Allah dan taat melakukan kehendak-Nya. Ini penyembahan kita yang sejati. Bukan soal besar nilai korban kita. Seandainya Saul kemudian mempersembahkan sayur-sayuran yang terbaik, buah-buah yang terbaik, hasil kebunnya, kira-kira Tuhan terima enggak? Terima. Karena memang Ibrani berkata, Habel itu mempersembahkan korban yang lebih baik. Ada yang bilang karena Tuhan suka binatang, daging. Saya juga suka, saudara. Apalagi kalau ada lemak-lemaknya sedikit, jangan terlalu banyak tawanya. Sedikit saja, itu enak. Betul kan? Enak. Setiap kita mau yang terbaik. Oke, berarti penyembahan ini adalah bentuknya. Ya, yang didasari oleh pengenalan kita kepada Tuhan dan ketaatan kita kepada kehendak-Nya. Oke, lanjut. Masih ada 10 slide lagi, saudara. Nah, Habel, slide berikutnya, ini mempersembahkan hasil ternaknya. Berarti Habel mempersembahkan apa? Pekerjaannya. Apa pekerjaan Habel? Mengembalakan ternak. Betul kan? Nah, ini dia. Penyembahan yang sejati adalah penyembahan yang keluar dari hasil usaha atau pekerjaan kita. Ini adalah bentuk ketaatan dan kehendak atau perintah Tuhan. Jadi ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, itu merupakan penyembahan kita yang sejati. Oh ya, itu bentuk penyembahan kita yang sejati. Bisakah firman Tuhan katakan dalam Yakobus, dari lidah yang sama, bibir yang sama, keluar pujian kepada Allah dan pengutuk kata-kata kutuk kepada manusia. Bisakah? Bisa. Lain di bibir, lain di hati. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Nah, Kejadian 1, apa perintah Tuhan? Dan kaitannya dengan penyembahan. Nah, saya sudah pernah mengajar di sini. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ciptaan Tuhan. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Berkuasa. Keserupaan, dan dalam keserupaan itu manusia berkuasa. Ini kehendak Tuhan atas manusia. Nah, kata berkuasa ini di situ erat kaitannya dengan memerintah. Berkuasa kan sama dengan memerintah. Nah, kira-kira pemerintah, apa fungsi daripada pemerintah? Ada 2 secara umum. Mensejahterakan rakyatnya, lalu kemudian apa? Mengelola hasil-hasil bumi, hasil sumber daya yang ada, supaya rakyat bisa
sejahtera, betul kan? Jadi bukan berkuasa untuk korupsi, tapi berkuasa memerintah untuk kesejahteraan. Nah, memerintah berarti erat kaitannya dengan mengelola. Kata mengelola ini berarti kita harus menghasilkan dari apa yang kita kelola. Coba lihat, ini maksud Tuhan, ini kehendak Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Ini ulang-ulang kali kan saya sampaikan di sini. Betul kan? Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman. Allah berfirman ini berarti apa? Memberikan perintah kepada mereka. Apa perintahnya? Beranak cucu. Pemahaman kita melahirkan anak. Makanya harus menikah. Bisa ya, bisa tidak. Tapi dalam bahasa Inggris, kata beranak cucu artinya apa? Dan dipakai kata be fruitful atau berbuah. Kalau berbuah berarti ada hal yang harus kita kerjakan, betul kan? Betul apa betul? Iya. Tuhan mau manusia ini menghasilkan. Sebentar akan lebih jelas lagi. Bukan hanya sekedar menghasilkan buah, tetapi harus bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan serta berkuasa. Ini kehendak Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Penyembahan sejati adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, coba. Sampai sini sudah paham. Bahwa ternyata bukan hanya sekedar angkat tangan, nyanyi-nyanyi, nangis-nangis, bahasa roh dalam gereja. Itu baik. Saya tidak menyalahkan itu. Karena memang saya bertumbuh di situ. Saya seorang worship leader. Iya kan? Saya seorang pengajar pujian penyembahan. Tetapi kemudian ketika hal ini disingkapkan, wow, ternyata Tuhan tidak hanya saja menginginkan kita hanya menyanyi-menyanyi. Tapi Tuhan mau kita, bumi untuk siapa? Bumi dipercayakan Tuhan untuk siapa? Manusia. Ini ibaratnya talenta. Tuhan mempercayakan manusia, hamba-hambanya. Ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 5 talenta. Yang 2 mengembangkan jadi 4. Yang 5, 10 plus 1. Dari mana satunya? Dari yang 1 talenta. Apa kemudian Tuhan katakan kepada mereka yang mengembangkan? Sabaslah hai hambaku yang setia. Engkau telah setia dalam pekerjaan kecil. Sekarang terima upahmu. Ada di Matius, bergembiralah dalam pesta Tuhanmu. Tapi ada terjemahan yang lain, kuasailah 4 kota. Terimalah 10 kota. Wow. Nah, ini dia. Sedikit lagi terakhir. Kejadian 2 ayat 15. Sehingga saudara bisa mengerti. Ya. Kejadian 2 ayat 15. Oh, pemusik tetap harus latihan yang baik. Karena juga itu adalah hasil usaha. Iya kan? Hasil usaha. Para pemusik juga harus latihan dengan baik. Untuk apa? Itu hasil usaha yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi lebih daripada itu, ya, Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam, untuk apa? Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Bukan untuk bersenang-senang, berleha-leha, malas-malasan. Betul?
Taman Eden adalah taman yang telah tersedia semuanya. Nah, coba perhatikan. Kata mengusahakan. Ternyata kata mengusahakan ini dalam bahasa Ibrani memakai kata abad. Abad ini adalah unsur kata dari avoda. Abad ini menerangkan apa? Levitical service unto God. Pelayanan keimamatan kepada Tuhan. Apa pelayanan imam? Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Selalu menjaga mezbah bakaran itu selalu tersedia korban untuk Tuhan. Selalu mempersiapkan apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan termasuk apa? Mezbah dupa kepada Tuhan. Pelayanan keimamatan erat kaitannya dengan penyembahan kepada Tuhan. Iya kan? Bapak, Ibu, dan saya, saudara kita semua. Firman Tuhan katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imam dan raja. Saya dan Bapak Ibu adalah imam dan raja. Nah, lalu kemudian memakai kata avoda. Aboda, perkembangan kata ini, kemudian avoda ini menjadi ibadah. Avoda mengandung dua arti di sini, bekerja, berusaha, dan beribadah. Semakin jelas bahwa pekerjaan kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Pekerjaan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Kenapa ibadah disuruh latihan? Pernah gak kita berpikir? Ibadah kan hanya dijalani kan? Ngapain dilatih? Betul kan? Kan ibadah hanya dilakukan saja. Sudah ada pola-polanya. Makanya saya katakan, kalau seperti ini namanya kebaktian. Ibadah itu harus dilatih. Ibadah di sini memakai kata eusebia, keserupaan. Tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Keserupaan. Nah, bagaimana kita bisa serupa? Hasil dari serupa. Setiap hari kan. Tidak mungkin 1 minggu 1 kali baru kita bisa serupa. Ada pasangan suami istri. Sudah bertahun-tahun, lebih dari puluhan tahun. Orang berkata, tambah mirip mereka di. Betul? Ada yang sampai begitu? Apakah itu proses sehari? 2 hari? Proses lama yang memerlukan ketahanan, latihan. Nah, kata ibadah di sini itu erat kaitannya dengan avoda tadi. Bekerja dan beribadah. Lihat, Habel mempersembahkan yang terbaik dari hasil pekerjaannya. Betul kan? Nah, jadi begini Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Slide berikutnya. Jadi pekerjaan adalah sebuah tindakan penyembahan kita kepada Sang Raja. Wow. Ya, karena ini kehendak Tuhan. Ayo, keserupaan dan berkuasa. Kita sering memikirkan kalau sudah percaya Yesus hanya mau serupa dengan Dia kan? Betul kan? Setuju apa setuju? Bagaimana? Supaya kita bisa nanti masuk surga, maka kita harus mempersiapkan diri, harus banyak berdoa. Tidak salah.
baca Alkitab, berpuasa, supaya kita bisa, tapi ternyata ada sisi yang lain yang Tuhan mau. Apa? Bekerja. Iya kan? Karena kerja ini identik dengan ibadah kita. Oh iya, sejak awal ada dua yang Tuhan mau. Serupa dan berkuasa, memerintah, mengelola. Makanya Adam ketika ditempatkan di Taman Eden, Adam tidak disuruh membuat mezbah. Adam disuruh apa? Kelola, usahakan. Betul kan? Karena ketika kita berusaha, kita mengeluarkan semua yang terbaik dari kita, dan kemudian ketika orang melihat bahwa dia memang betul-betul telah bekerja keras, mereka berkata, siapa orang itu? Apa agamanya? Ternyata orang Kristen hebat. Matius 5 ayat 16. Ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan kita, mereka memuliakan Allah. Berarti pekerjaan adalah sebuah tindakan penyembahan kita kepada siapa? Sang Raja. Nah, lanjut. Penyembahan tidak hanya di gereja, tapi juga di mana? Di tempat kerja. Justru itulah proses ibadah kita, latihan ibadah kita, proses keserupaan. Disitulah kita dibentuk. Mohon maaf, kalau kumpul seperti ini, saya minta maaf, biasanya banyak yang munafik. Pakai topeng. Betul apa betul? Tapi justru setiap hari di tempat kerja kita, dalam kehidupan kita, itulah kita. Ya. Sehingga kita bukan kompi atau pasukan berapa? Kok lupa? 701. Bulan lalu saya khotbah ini kan. 701, masuk jam 7, kerja 0, pulang jam 1. Iya kan? Aha. Terakhir, penyembahan adalah kehidupanmu setiap hari. Katakan kiri kanan, penyembahan adalah kehidupanmu setiap hari. Kalau begitu kita harus jaga hidup kita kan? Kita harus melakukan yang terbaik kan? Betul kan? Bukan hanya tempat ibadah ini, di sini saja kita melakukan yang terbaik, kita mempersembahkan yang terbaik. Kita jaga hidup kita. Kalau mau melayani harus doa puasa dulu supaya kudus. Tidak. Setiap hari kita harus jaga kehidupan kita. Karena kehidupan kita adalah penyembahan kita. Amin. Sehingga ketika kita datang, kita bawa korban kita kepada Tuhan. Tuhan berkenan. Ketika kita mengangkat tangan menyembah Sang Raja, kita berlutut, ketika kita mulai mengucapkan kata-kata pujian kita, itu memang keluar dari penyembahan kita yang sejati. Berkenan dan taat, melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus tolong kami, untuk kami bisa lebih mengerti lagi tentang pengertian penyembahan. Mari Tuhan tolong kami. Singkapkan hal-hal yang terselubung Tuhan. Bahwa setiap hari kehidupan kami adalah penyembahan. Pekerjaan kami adalah penyembahan kepadamu. Hidup kami adalah penyembahan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teruslah berbicara kepada umat-Mu Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami, baik saat kami beristirahat, bahkan saat kami tidur pun, berbicaralah kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui hambanya. Biarlah firman ini akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kita, melewati kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan biarlah jemaat Tuhan di tempat ini bisa bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita angkat pujian bagi Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Kita akan sama-sama. Pikul salibku, curah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku buka imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Salibku, curah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku buka imanku. Semuanya, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Kita bersyukur di hadapan Tuhan.
salibku, tunjuklah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku, tunjukkan hikmatmu. Amin. Senantiasa bersyukur segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Semua tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan buat terima kasih buat persembahan jemaat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan untuk kegiatan kita sepekan, karena ini sudah memasuki bulan Desember, jadi kegiatan-kegiatan yang rutin itu sudah dihentikan sementara. Jadi dari Senin sampai Kamis tidak ada kegiatan ya. Namun nanti hari Jumat akan ada latihan di tempat ini jam 7 malam untuk ibadah raya kedua ya. Jadi minggu, untuk ibadah minggu sore, latihannya hari Jumat di tempat ini. Dan hari Sabtu ada seperti biasa ada doa puasa yang dimulai jam 3 sore. Dan malamnya ada latihan kembali tempat ini untuk pelayanan di ibadah raya pertama ya. Jadi seluruh pemain musik, singers, worship leader yang mendapat jadwal untuk pelayanan bisa mengikuti ibadah puasa pada hari Sabtu dan malamnya ada latihan untuk di tempat ini. Puji Tuhan, untuk selanjutnya ada pengumuman tambahan dari Ketua Panitia Natal kita, Bapak Selmi. Tempat dan waktu dipersilahkan. Shalom. Masih kurang. Harusnya semangat. Ya? Kita semangat. Kita sudah dengar tadi firman Tuhan sangat luar biasa. Harus semangat. Sekali lagi salam. Salam. Nah, ini baru dibilang. Ya. Puji Tuhan. Singkat saja. Oleh karena kemurahan Tuhan dan kasih anugerah Tuhan. Yang sangat-sangat dan terlalu sangat luar biasa buat kita jemaat GBI Ukumene. Kita telah melaksanakan dan Tuhan telah memberikan kita waktu yang terbaik. Perayaan Natal kita berjalan dengan sangat luar biasa. Karena Tuhan. Amin. Diberikan cuaca yang sangat luar biasa. Mulai dari subuh sampai kita kembali, sampai subuh lagi tidak ada hujan. Karena Tuhan. Karena apa? Tuhan mengasihi kita. Sebab ada penyembahan. Ya, kita memuji menyembah Dia, meminta kepada Tuhan dengan doa-doa kita. Tuhan dengar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada beberapa yang saya mau sampaikan. Yang kedua, kita melihat bagaimana umat Tuhan datang bersama-sama dengan kita di dalam perayaan Natal. Sangat luar biasa. Yang kita tidak dapat pikirkan jangkau dengan akal manusia kita. Itu yang Tuhan buat. Ratusan orang bisa hadir. Ya. Tahun-tahun lalu kurang lebih hanya 200. Sekarang tahun Jumat kemarin 300 lebih. Sangat luar biasa. Secara logika manusia kita mau taruh di mana? Tapi Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi ini juga pemikiran kita. Tahun depan
ribuan yang datang. Haleluya. Kita tidak tahu mau taruh di mana. Ya. Ya. Ribuan yang datang. Tahun depan. Harus kita imani. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Ya. Sangat luar biasa pekerjaan Tuhan. Yang penting di sini kesehatan, kesatuan, kebersamaan dalam menyembah Tuhan pasti akan nyatakan. Ya. Itu kita kebersamaan jemaat ini harus kita bersatu. Kata pepatah, bersatu kita teguh. Bercerai. Ya. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga, saya mau sampaikan laporan tentang keberadaan kita, keuangan kita. Yang tadinya kita perkirakan hanya sekitar 30. Ya, itu sudah mentok 30. Tapi luar biasa Tuhan kita. Dana-dana yang terkumpul akibat dari persembahan donatur yang kita tidak tahu datangnya dari mana, yang Tuhan kirim ke Tuhan hatinya, kasih di sana itu, tidak perlu. Dana yang terkumpul bagi kita 40 lebih. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Dana yang mentok kita bilang hanya 30, tapi Tuhan memberikan lebih. Anakku jangan kamu takut. Aku yang mempunyai semua. Yang penting kamu benar-benar memuji dan memuliakanlah karena aku akan berikan lebih. Ya, ada bakul. Berapa sisa bakul lagi ketika menyembah? 12 ya? Itu ada sisanya. Jadi kita tidak usah khawatir. Ya. Ya. Jadi saya mau bacakan saja kepada kita sidang jemaat. Posisi tentang dana kita, yaitu dana yang terkumpul atau pemasukan 40.308.000 rupiah. Ya, kok tidak ada tepuk tangan? Haleluya. Pengeluaran 39.377.000. Masih ada saldo kah? Puji Tuhan. Sisa bakulnya yang ada yang kita harus bawa pulang yaitu 931.000 rupiah sisanya. Puji Tuhan. Dan sisa saldo ini ya kita masukkan ke dalam kas gereja. Setuju? Kurang. Masih ada yang ragu-ragu. Setuju? Itu baru dibilang anak Tuhan. Amin. Saldo kita ada kurang lebih 900, jadi kita masukkan ke dalam kas gereja kita. Dan juga kami atas nama panitia mengucapkan banyak dan lebih banyak terima kasih lagi kepada umat-umat Tuhan yang telah berbuat sesuatu buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, di mana para donatur-donatur yang telah memberikan buah-buahnya, hasil-hasil kebunnya untuk kita pakai bersama-sama. Dari tempat ini kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah berkorban di dalam kebersamaan kita, kesehatan kita, di dalam perayaan Natal ini. Dan juga kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah berkorban baik itu tenaga, doa, dan doi, ya, di dalam segala bentuk apapun, ya. Dari tempat ini kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas jerih payah, lelah, dan korban-korban dari kita sekalian. Tuhanlah yang melihat dan Tuhan akan memberkati kita. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih para pelayan-pelayan Tuhan, ya,
yang ambil bahagian dalam perayaan Natal kita ini dengan lelah datang berlatih, tetapi itulah firman Tuhan yang katakan tadi, kita harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dari tempat ini juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada hamba-hambanya, pelayan-pelayan Tuhan yang kami tidak dapat sebut satu persatu. Kiranya jerih payah kita tidak akan sia-sia. Tuhan pasti akan memperhitungkan semuanya apa yang kita buat Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita. Dari tempat ini juga, kami atas nama panitia memohon banyak-banyak terima kasih kepada dukungan kami, kepada panitia yang sudah juga berlelah, sehingga perayaan Natal kita dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan juga di tempat ini, saya mau katakan secara sejujur-jujurnya dan merasakan sesuatu yang mau disimpan tapi apa mau dilihat ya. Pembubaran panitia secara umum dari tempat ini kita bubarkan. Kiranya jerih payah panitia, seluruh panitia, Tuhan pasti memberkati kita. Inilah yang mungkin kami bisa sampaikan. Kiranya Tuhan beserta kita dan Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan. Puji Tuhan, terima kasih buat laporan pertanggungjawaban dari Ketua Panitia. Dan sekaligus pembubaran panitia ya. Cuma masih ada yang kurang, makan-makannya. Iya, mungkin mungkin bisa dijadwal kembali Pak ya. Puji Tuhan. Baik, terima kasih buat jemaat Tuhan, buat kehadirannya pada pagi siang hari ini dan kepada pelayan Bapak hamba Tuhan yang telah memberikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan semakin memberkati kita semuanya. Ya, puji Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi, harus kita angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, Seluruh bumi penuh kemuliaan. seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu.
Bapa di sorga, Tuhan yang mempunyai kehidupan atas hidup kami. Tuhan yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih buat ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tempat ini. Menjamah umatnya, memberkati umatnya lewat ibadah ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur buat kemerdekaan atas hidup kami. Kalau kami boleh diberikan waktu lagi untuk kami boleh datang bersekutu dengan Tuhan. Belajar memuji meninggikan nama Tuhan. Belajar taat dan setia kepada Tuhan. Belajar melakukan kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur firman Tuhan boleh datang mengingatkan kami, menguatkan kami. Dan biarlah firman Tuhan menjadi suluh dan terang bagi jalan-jalan kami. Untuk kami boleh hidupi dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Buat hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat, marifat Tuhan turun. Memberkati hamba-Mu yang Kau sudah pakai. Dimanapun dia berdiri kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan ditinggikan. Firman Tuhan dihidupi. Bahkan firman Tuhan senantiasa memerdekakan bagi setiap orang yang datang dan mendengarkan firman lewat hamba-Mu. Diberkatilah hamba-Mu. Diberkatilah keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Bahkan kami berdoa pekerjaan tangannya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah datang membawa persembahannya kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami bawa kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Bahkan yang masih ada pada kami berdoa Tuhan berkati melimpah-limpah. Menjadikan kami tidak berkekurangan. Tetapi kami senantiasa hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini. Bapa, Engkau melihat hati mereka Tuhan. Engkau melihat kesungguhannya Tuhan. Bahkan Engkau melihat mereka melayani Engkau pada pagi hari ini. Biarlah semuanya itu Tuhan Engkau perhitungkan sebagai suatu kebenaran-Mu. Dan kami percaya Engkau akan memberkati anak-anak-Mu. Apapun persoalan pergumulannya Tuhan. Apapun kebutuhan keperluannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kehidupan kami di sepanjang minggu yang kami hadapi. Kami umat-Mu datang kepada-Mu Tuhan. Berdoa memohon kepada Bapa di sorga. Ambil alih perjalanan kehidupan kami di sepanjang minggu yang kami hadapi. Setiap pekerjaan tangan kami. Apapun yang kami usahakan dijadikan Tuhan berhasil. Bahkan umat-umat-Nya yang berkekurangan, yang membutuhkan segala sesuatunya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Nya dinyatakan. Yang membutuhkan pekerjaan kami berdoa Tuhan, siapkan pekerjaan. Yang membutuhkan jodoh Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau siapkan Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang bersekolah Tuhan, mulai dari kanak-kanak bahkan sampai mahasiswa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Masa depan yang berhasil. Masa depan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat orang tua kami, Bu Gembala Tuhan. Di dalam usia yang lanjut, biarlah kiranya kuasa-Mu dinyatakan. Roh hikmat, pengertian daripada pihak Tuhan. Kekuatan, kesehatan, pemeliharaan yang sempurna menjadi bagian hidupnya. Penghiburan dari Tuhan menjadi bagian hidupnya di usia yang lanjut. Diberkatilah anak-anaknya, mantu-mantunya dan cucu-cucunya. Kami berdoa buat Pastor Estra Tuhan yang Engkau sudah percayakan melanjutkan penggembalaan umat-Mu. Biarlah kiranya kuat baru, sehat baru menyertai hamba-Mu. Roh hikmat, akal budi, pengertian. Takut akan Tuhan menjadi bagian hidupnya. Buat mengembalakan umat-umat-Mu seberapapun yang Engkau sudah percayakan saat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai.
Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami, menjadikan kami bangsa yang takut kepadamu, menjadikan bangsa kami menjadi bangsa yang aman, tentram, adil, makmur, dan sejahtera. Memberkati pemerintah kami Tuhan, memberkati Presiden Joko Widodo Tuhan, dan biarlah kiranya dia memerintah takut akan Engkau, bahkan membawa bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami Bapa. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa sesuai doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala kemuliaan, hormat bagimu di tempat yang maha tinggi. Kehadiranmu telah memberi kekuatan baru dalam setiap pribadi kami. Dan saat ini kami bisa menikmatinya. Sebab itu kami kembalikan segala pujian hormat bagimu. Terima kasih Tuhan buat kehadiranmu. Sebentar lagi kami umatmu akan berpisah satu sama dengan yang lain dari tempat ini. Kiranya penyertaan-Mu nyata bagi kami semua ya Bapa. Dari tempat ini sampai kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Tidak ada kekurangan satu apapun juga. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kita malam hari ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang berindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau
tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujaku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku berikan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, ya kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Setiamu yang berharap, kau buatku berikan imanku. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu, ku berharap, kau buatku berikan imanku. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau buatku berikan imanku. Kau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, ya kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Oke, semua pelayan Tuhan kita doa. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Engkau telah memimpin kami dalam pelayanan kami di tempat ini. Kami sadar Tuhan kami banyak kekurangan, tetapi kami percaya ketika Tuhan mengurapi kami, Tuhan memampukan kami untuk melakukan setiap perkara-perkara yang Tuhan berikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, Kau pelihara kami Tuhan sepanjang mulai hari ini sampai seterusnya Bapa, sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Biarlah Tuhan roh kami, hati kami tetap berpaut kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan mengakhiri pelayanan kami pada siang hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih semuanya. God bless.